Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan energi kebahagiaan yang dekat denganmu. Ya, kita kan sudah mendekati penghujung tahun 2024, teman-teman. Nah, di sini kita akan lihat apa kebahagiaan untuk kamu ya. Kita akan lihat sama-sama. Apa kebahagiaan untukmu? Wow, terkait dengan kekayaan. Ya, yang paling dekat adalah kekayaan. Kemudian pernikahan atau komitmen. Jadi kita punya dua tema untuk kamu, ya. Nanti ini random, ini hari-hari, ini bulan. Kita akan lihat dulu teman-teman. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Kita mulai dari wealth. Bagaimana dengan kekayaan kamu? Ini kan sesuatu yang kau dapatkan terkait dengan kekayaan. Kita lihat ya. Past, present, future. Past. Oke. Saya melihatnya kamu itu diuji dalam kekayaan. Ya kan, diuji dalam kekayaan. Kenapa? Karena di sini Tuhan itu pengen kamu itu lebih peka, lebih melek gitu. Jadi kamu diberikan ujian kekayaan supaya apa? Tingkat spiritual kamu itu makin tinggi. Kamu tuh diingatkan, hey, kamu tuh jangan lupain aku. Mungkin dari kamu ada yang kebiasaan kalau senang lupa semuanya, lupa Tuhan, lupa orang-orang yang baik sama kamu, lupa tingkat spiritual kamu. Ya, memang betul, kekayaan itu bisa merubah iman kita, sikap kita, berubah sikapnya kita, ya. Dan sekarang kita lihat di sini, kamu tuh sebetulnya setiap hari menerima berkat loh dari semesta. Ya, saya melihatnya sekarang kamu nih dalam proses penerimaan. Tiap hari ada nggak sih kira-kira ada yang datang ke kamu, misalnya sering lah, maksudnya kamu bantu apa, kamu dapatkan. Sekarang sebetulnya nih kalau dilihat dari rezeki kamu ya, kamu nih dalam proses penerimaan. Ada yang misalnya nih kayak profesi jasa atau apa, ada aja gitu. Ya, kalau misalnya punya toko atau apapun, walaupun 1-2 orang pasti ada. Tapi kalau misalnya nggak ada sama sekalipun, kamu nggak usah khawatir teman-teman, karena kamu tuh lagi dalam proses menerima sisi spiritual kamu. Sisi spiritual itu biasanya akan dipisahkan dari abundance atau kekayaan. Oke, jadi kamu nggak usah khawatir, kamu nantinya akan menerima lebih, ya. Terus kedepannya bagaimana? Saya melihatnya akan ada penerimaan dari kamu. Terus saya melihatnya juga ada kenyataan yang memang harus kamu terima, teman-teman. Dan aku lihat di sini apa yang memang kamu inginkan akan datang. Tapi kamu sekarang memang harus dikelarin dulu nih PR menerimanya. Kita lihat sama-sama ya. Mengenai kekayaan atau kelimpahan. Saya melihat teman-teman, ini 5 kartu ini akan menjadi kunci. Kamu boleh kembali ke pembacaan ini kalau nantinya kamu merasa kayak sonet tentang biru nih, gitu ya. Nah, aku boleh bacain sedikit. Kamu akan menerima kekayaan nanti ya, abundance, kekayaan atau apapun kelimpahan itu nanti. Tapi aku bacakan dulu prosesnya. Prosesnya adalah di sini
kamu dibuat sakit hati dulu. Kenapa? Karena banyak sekali kegagalan yang pasti kamu terima. Misalnya kamu punya harapan, kamu punya keinginan, ya, yang sudah kamu perjuangkan, tapi dibuat sakit hati dulu, ya. Nah, sakit hati ini akan terobati dengan nasib yang baik. Jadi mungkin kamu masih dalam pose ini nih. Saya melihatnya, dengan apapun yang kamu kerjakan atau upayakan, kamu nanti akan menerima, tiba-tiba aja ada sebuah keberuntungan yang terjadi. Oke, misalnya kamu di sini punya masalah mengenai keuangan, ya, keuangan, misalnya bisnis tidak lancar atau apa, tiba-tiba nanti akan ada keberuntungan, entah kamu nanti akan bertemu dengan seseorang yang mau membantu kamu, ya, bisa aja loh, bantuan Tuhan itu melalui manusia. Terus kamu di sini dibantu menyelesaikan masalah kamu, ya, melalui orang, atau di sini kamu juga bisa mendapatkan signal atau kabar. Oke. Nah, teman-teman, ketika keberuntungan itu nanti datang, maka akan ada sesuatu yang dilakukan, ya, entah itu aksi apapun, entah ini berupa apa ya, usaha atau upaya lagi yang tadinya kamu sudah merasa kendor. Aku kayak ngelihatnya di sini akan ada bangkit karena ada semangat, karena di sini ada keberuntungan, tiba-tiba ada kabar aja gitu, ya. Kalau aku mau bicara mengenai magicalnya, tiba-tiba aja magic gitu, ting, terjadilah, ya. Nah, setelah ada aksi, sekarang ini posisinya adalah kamu tinggal menunggu kabar. Menunggu kabar, ya, apapun itu kabarnya, kamu nanti akan menerima sesuatu yang mengejutkan, misalnya keberhasilan, kabar baik. Dan di sini teman-teman, saya nggak tahu ya, tapi mungkin dari keberhasilan kamu, saya ngelihatnya di sini ada new home, ada perjalanan baru, atau mungkin ada keterkaitan nanti kamu mau pindah lokasi atau pindah rumah, atau kamu bisa beli rumah, atau kamu bisa beli properti. Ini yang aku lihat, ya. Mungkin sekarang posisinya lagi di sini mengharapkan keberuntungan. Kamu lagi menunggu keberuntungan atau masih di sini, ya? Antara inilah. Kalau ini nanti masih ke depan. Sekarang ini mungkin sudah ada keberuntungan dan mungkin menunggu aksi dan tinggal nunggu kabar sebetulnya, ya. Lagi upaya nih. Kamu nggak usah khawatir apapun upaya yang kamu lakukan. Misalnya kamu mau jual aset, kamu mau ini tapi belum ada yang mau, Kak, tunggu aja. Berarti kamu masih di sini. Paham, ya? Nanti, nah, di sini ada kartu waiting for news. Nanti akan ada kabar. Kamu akan dapat. Yakin, percayalah. Oke? Kita akan lihat sedikit nih. Sebetulnya ini kan kayak bacaan gabungan, ya. Jadi aku nggak bacain cuman wealth doang, tapi dari pernikahan juga. Nah, kita akan lihat nih keberuntungan kamu. Month of the year. Kita nggak mungkin mengharapkan dalam 2 bulan ke depan, tapi kira-kira ini kapan sih finalnya masalah keuangan kamu? Nih, kamu catat ya. Bulan Juli, mungkin setelah Lebaran akan ada kabar baik. Tapi kamu harus menunggu. Semua ini terjadi bulan Juli maksimalnya. Aku nggak bisa bilang pasti, tapi kalau kamu percaya, insya Allah bulan Juli sudah ada perubahan. Ya memang agak lama teman-teman, tapi nikmatin aja. Nikmatin aja, ya. Kabar baik ini akan kamu terima bulan Juli. Ya, ini bisa jadi nih, kalau kita lihat dari home, berarti kan ada sesuatu yang ada sesuatu yang stabil, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi rumah, properti, atau apapun, ya. Akan ada perjalanan baru. Ini kamu akan ada keberhasilan, kamu akan dapat sesuatu di sini. Percaya sama aku. Kita make sure, ya, nanti apa yang kamu dapatkan. Bulan Juli mengenai kekayaan, kelimpahan, apa yang kau dapatkan. Nih, aku boleh baca? Berakhirnya
kecemasan, kestagnanan, atau di sini proses yang tidak jalan-jalan ini berakhir ya. Berakhirnya proses yang tidak jalan-jalan dan apa yang menjadi mimpi buruk kamu itu akan berakhir semua. Tower ini artinya akan ada akhir dari kecemasan, stagnansi ya, dan mimpi buruk kamu. Kapan didapatkan? Insya Allah maksimalnya di bulan Juli. Ya teman-teman, jadi kamu di sini harus benar-benar percaya, kamu harus tahu bahwa setiap manusia tuh punya problematika. Tetapi ini aku tahu wealth itu penting buat kamu, ya buat kita semua. Jadi perubahan itu maksimalnya di bulan Juli. Ya percayalah, nggak ada yang instan teman-teman. Kalau kamu ngarepin logika ya, kita mungkin aja bisa berharap akhir tahun, mungkin nggak kak, terlalu mepet. Kecuali kamu usaha dan memang orang juga buka jalan buat kamu. Kalau sekarang kondisinya 2024 itu buat stres teman-teman. 2025 itu angkanya 9 jadi bagus. Ya. Kemudian di sini ada komitmen atau pernikahan. Kita akan lihat sama-sama. Ada apa di balik ini? Pernikahan atau komitmen? Di sini teman-teman, aku melihat kenceng sekali ya energi inner child kamu. Mungkin ada yang inner childnya terluka, mungkin ada yang jadi korban perceraian orang tua. Mungkin sekarang kalau masalah cinta kenapa gagal, berarti memang ada inner child kamu yang nggak bahagia. Coba kamu cek masa kecil, ada yang berpisah, ada yang kurang mendapatkan perhatian, ya. Makanya kenapa cintanya di sini banyak yang lebih memilih untuk sendiri, dan proses cinta itu lambat. Lebih kencengan uang kamu daripada cinta. Benar? Nah, di sini ada kartu change. Tenang teman-teman, ya. Akan ada sebuah perubahan. Pokoknya apa sih yang melampaui hidup kamu, yang buat kamu bahagia adalah materi dan komitmen. Komitmen dalam romansa. Oke? Kita akan lihat sama-sama di sini. Oke. Gini ya teman-teman, saya bisa membaca bahwa perjalanannya ketika kamu mendapatkan sebuah komitmen nanti bagaimana. Nih ya, sekarang ini kamu mungkin dalam proses mencari yang terbaik. Kamu nanti akan berdealing dengan wanita, ya, ini buat kamu yang pria, dengan wanita atau dengan pria yang memiliki jiwa feminin. Ya, jiwa feminin itu apa? Biasanya kalau terlihat dari zodiaknya itu antara earth sign atau zodiaknya water sign. Kalau water sign itu biasa Cancer, Pisces, kemudian Scorpio. Kalau earth sign Taurus, Virgo, kemudian Capricorn. Ya, itu tuh untuk yang wanita. Kalau untuk pria di sini kamu akan terkoneksi dengan seorang wanita, ya. Kalau yang tadi kalau misalnya kamu wanita, kamu tadi zodiaknya itu ya antara water sign atau earth sign, karena itu dia punya sisi feminin. Nah, yang saya lihat di sini, seseorang ini datang kayak apa ya? Dia sangat menghormati kamu dan sangat respect sama kamu. Jadi saya melihatnya seseorang ini datang juga karena memang dia melihat kamu tuh berharga, kamu tuh
kuat gitu loh, dan kamu tuh termasuk orang yang perfect buat dia. Oke? Niscaya hubungan atau komitmen ini, ya, masalah cinta kamu akan selesai. Dan seseorang ini yang akan take care kamu dalam masa sulit. Kita akan lihat kapan dia datang ya. Kita akan lihat kira-kira kapan dia datang. Kapan dia datang? November, bisa jadi di bulan ini atau November depan maksimal. Ya. Jadi atau seseorang yang memang pernah ketemu kamu di bulan November atau identik bulannya, bulan lahirnya November. Bisa jadi dia seorang Scorpio. Bisa jadi, ya. Atau kamu ketemu di bulan November ini atau maksimal November depan. Kapanpun kamu nonton ini. Ya, aku buat video ini di 2024. Mau kamu tonton di tahun 2025, 2026, 2027, pokoknya bulannya ya ke depan. Ya. Kapanpun. Kita lihat pertemuannya nanti. Memang ya, seseorang ini datang dalam proses pencarian. Jadi aku bisa bilang sama kamu, kalau seandainya kamu di sini tidak mencari, ya orang ini juga nggak kucuk-kucuk datang. At least lah kamu harus bersosialisasi, entah itu di sosial media atau secara langsung. Aku sih lebih menyarankan secara langsung ya. Dan orang ini akan menemani kamu di saat kamu sulit, di saat kamu di sini hatinya kayak sudah hancur karena cinta. Nih ya. Kamu dipersiapkan seseorang yang baik, teman-teman. Dan itu identik dengan November. Jadi aku bisa bilang di sini, apa yang semesta berikan sama kamu dalam waktu terdekat adalah kekayaan dan juga komitmen. Ya, coba nanti kalau seandainya maksimal lah, kita hitung dari tahun 2024 ya, sekarang aku baca. Kita lihat nih tahun 2025, 2026 antara bulan Juli, bulan November ya kan. Kalau kamu nonton di tahun 2025 ya di tahun tersebut, misalnya Januari kamu nonton ini video, ya Juli sama November tahun itu. Tapi kalau kamu nonton di tahun 2026 ya Juli sama November tahun itu. Kalau sekarang kan 2024, aku buatnya adalah di bulan November. Bisa jadi di November ini atau November tahun depan. Kalau Juli sudah pasti tahun depan. Ya. Mungkin saya melihat tahun depan ini akan banyak sekali perubahan, akan ada penyelesaian yang baik ya. Dan aku harap kalian terus positif teman-teman. Ya, kalau kalian gagal di dua tema ini ya, wealth and kekayaan dan juga komitmen, bersabarlah. Kita tunggu apakah pembacaanku benar. Kalau pembacaanku benar berarti kasih aja komen Kak centang biru. Terutama di bulan Juli depan ini, ya. Kan aku tahu kalian tuh lebih penting keuangan daripada cinta. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku dan aku harap kalian bisa mengambil hikmah dari pembacaan ini. Karena aku beda ya bacanya dari orang lain. Semoga kalian suka. Kalau ada yang mau tanya-tanya berbayar, silahkan langsung kontak aku di sini. See you and I see you. I love you. Bye bye.